Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Dafan Asdiansyah Rasyad. Pada video ini, saya akan mempresentasikan cara pembuatan dari cross curve untuk memenuhi tugas asesmen CPMK 4. Nah, hal pertama yang akan saya jelaskan adalah penjelasan singkat mengenai cross curve. Cross curve adalah kurva yang digunakan untuk mencari rating arm dari kemiringan kapal tertentu pada nilai displacement tertentu. Nilai rating arm ini berguna untuk mencari rating moment pada sebuah kapal. Nah, saya akan langsung eh, menjelaskan bagaimana cara kita membuat ini. Pertama, saya akan menggunakan section 19 pada hill 50 derajat sebagai contohnya. Kita bisa mengambil body plan dari rencana garis yang sudah kita buat, lalu kita rapihkan sehingga kita hanya melihat bagian kapal yang dibutuhkan. Nah, dari sini saya akan menggunakan section 19 sebagai contohnya. Nah, untuk mencari cross curve ini dibutuhkan adalah Y1 dan Y2. Y1 ini digunakan untuk menentukan lebar kapal pada wateran tertentu. Sama juga halnya seperti Y2. Untuk menghitung Y1 dan Y2 sendiri, kita cukup perlu melakukan perhitungan dimension kapal. Misalkan, saya akan menghitung YS1 dari WL2. Saya hanya perlu menarik dimension dari center line ke bagian kapal kiri. Nah, kita mendapatkan nilai Y1. Kemudian untuk nilai Y2-nya, kita lakukan hal yang sama dari center line, namun kita tarik ke kanan. Nah, kita dapatkan nilai Y1 dan Y2 untuk waterline 2. Contoh lagi, saya akan menghitung Y1 dan Y2 pada WL10. Sama, saya akan melakukan Y1, namun kita tarik ke kanan, tapi ke bagian kapal yang kiri. Kita dapat, kita hitung lagi untuk Y2, langsung karena Y2 ini mentok ke main deck, jadi kita hanya perlu menghitung sampai main deck. Ya, dilihat kan bagian kapal kanan ini mengikuti main deck. Jadi kita menghitung main deck langsung untuk WL10. Nah, karena bagian kiri ini ada di kanan center line, Y1 ini kita anggap negatif atau minus. Y1 dan Y2 ini juga bisa dibalik. Jadi saya bisa menganggap ini Y2 dan ini Y1. Namun penyebutan ini harus tetap dan tidak boleh berbeda-beda. Nah, setelah kita mendapatkan nilai ini, kita bisa langsung memasukkannya pada Excel ke dalam tabel perhitungan. Nah, tabel perhitungan cross curve ini menggunakan faktor Simpson untuk menemukan displacement dan juga lever arm pada kapal. Nah, di sini kita sudah bisa mendapatkan Y1 dan Y2 dari perhitungan yang kita lakukan di AutoCAD. Faktor Simpson ini akan memberikan hasil berupa luas garis air. Nah, luas garis air ini akan difaktor Simpsonkan lagi untuk menemukan displacement dan nilai lever arm pada kapal. Nah, displacement dan nilai lever arm ini akan langsung masuk ke dalam grafik cross curve. Ini. Nah, untuk membuat grafik cross curve ini cukuplah mudah. Kita hanya perlu membuat chart baru yang berupa scatter dan sebagai nilai x-nya ini menggunakan nilai displacement dan sebagai nilai y-nya menggunakan nilai lever arm dari perhitungan faktor Simpson tadi. Kemudian untuk plotting cross curve yang ini cross curve yang sudah saya hitung sendiri. Cukup mudah juga. Ini kita bisa langsung copy dan paste ke dalam AutoCAD. Ini merupakan hasil plotting saya dari Excel ke AutoCAD. Terakhir, saya akan menambahkan info kenapa grafik ini disebut cross curve.
Nama ini berasal dari kegunaannya, yaitu di saat membaca, grafik ingin mencari lever arm pada displacement tertentu. Contohnya, saya ingin mencari nilai lever arm pada heel 10 dengan displacement 40.000. Saya hanya perlu menarik garis dari bawah sini hingga bertemu atau crossing dengan heel 10. Nah, di sini didapatkanlah nilai yang bisa dianggaplah di cross sebagai nilai level arm untuk heel 10 displacement 40.000. Nah, kemudian tambahan selanjutnya, cross curve ini juga dapat digunakan untuk mencari nilai writing arm maksimum dan juga untuk mencari sudut di mana writing arm sudah tidak ada. Sehingga pembaca kurva ini dapat mengetahui apakah kapal bisa distabilkan kembali atau tidak pada saat miring. Baiklah, itu semua yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Bila ada kekurangan atau kesalahan kata, mohon sekali dimaafkan. Maka dari itu, sekian. Terima kasih banyak.